Shalom Bapak Ibu yang berbahagia. Apa kabar? Saya percaya semua kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Super Dad. Dia bukan cuma our dad, tapi dia juga super dad. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini bahwa kita punya Bapa yang luar biasa, apalagi yang perlu kita takutkan? Apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Ketika tangannya menyertai setiap kita, kita percaya bahwa hanya yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah kali ini, saya mau membahas mengenai Tuhan itu sebagai super dad kita. Kita akan tinggal aman bersama dengan Dia. Kita akan tinggal nyaman bersama dengan Dia, karena Dia tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Dia menjaga kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Dia tahu jumlah rambut di kepala kita. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita ragukan tentang kasih dan kebaikannya atas hidup kita? Kalau kita mempunyai Bapa yang demikian peduli dan memperhatikan setiap kita, maka kita tahu satu hal, bahwa hidup kita nyaman bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah online di YouTube channel saya ini, Jeffrey Echanda Channel, saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai kebaikan, pemeliharaan, dan segala sesuatu about our super dad. Namun sebelumnya, mari kita satu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang teramat sangat baik bagi kami, sering kali kami merasa malu setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami, Bapa. Sebab atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa? Atas dasar apa Engkau begitu memandang kami berharga? Karena tidak ada sesuatu pun yang baik dari hidup kami ini. Bahkan sampai saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami masih sering kali mengecewakan Engkau dengan segala tindakan perbuatan kami, Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu dan kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi bagi setiap kami, sehingga kami boleh tinggal dengan aman dan nyaman bersama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami bahagia mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami nyaman mempunyai Bapa seperti Engkau. Dan kami sangat beruntung mempunyai Bapa seperti Engkau, Tuhan. Tuntun kami di dalam ibadah online kami saat ini, biarlah lewat setiap kata, lewat setiap pujian, lewat setiap komitmen, lewat setiap firman yang Kau sampaikan, sungguh memberikan kedekatan kami yang lebih lagi dari hari yang kemarin, kepercayaan kami yang lebih lagi dari hari yang kemarin. Terpujilah nama-Mu, Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti konten-konten saya di dalam Jeffrey Echanda Channel ini, di konten Indah Bersamamu ada 2 kali saya membahas mengenai Matius 7 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama, saya membahas mengenai mintalah maka kamu akan menerima, dan seterusnya. Lalu di konten berikutnya saya membahas ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Dia memberi, itu pasti yes. Tetapi apa yang Dia beri mungkin tidak selalu baik menurut ukuran kita. Tetapi apa yang Dia beri selalu yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas mengenai
hal itu lagi dari Matius 7 ayat 7 sampai 11, tapi sudut pandang yang berbeda lagi. Bagian part yang another part. Dan Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memandang dia sebagai super dad. Ya, Bapa yang sangat amat baik. Itu sebabnya ketika kita minta, dia selalu beri. Dan ketika dia memberi, dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita baca sekali lagi untuk merimain tentang firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mau membacanya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hal mengabulkan doa. Ayat ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, jadi khotbah saya di dalam online kali ini adalah merupakan seri dari 2 konten Indah Bersamamu sebelumnya yang terambil dari kitab Matius 7 ayat ke-7 sampai ke-11. Jadi dibahas mengenai 3 hal yang berbeda, ya. Dari super dad, bahwa dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita sehingga ketika kita meminta dia memberi, lalu kemudian ketika dia memberi, dia tidak hanya memberi yang baik, tapi dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Betapa beruntungnya kita mempunyai Bapa seperti dia. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengambil 1 ayat tambahan untuk menguatkan firman Tuhan lebih lagi pada saat ini, yaitu dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita berbicara dalam konteks yang umum, yang wajar. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini kita mendengar di berita-berita bagaimana ada begitu banyak bapak yang bukan hanya sekedar tidak sayang, tapi justru mencelakai anak-anaknya. So sad. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Seorang bapak bisa mencelakai, bisa menyakiti, bahkan bisa mengakhiri hidup anaknya. Nah, kita tidak membahas hal itu, tapi kita membahas mengenai bapak-bapak yang sewajarnya, yang normal, Bapak Ibu Saudara. Pasti seorang bapak akan sayang kepada anaknya. Makanya itu firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali saya menerima kisah lagi tentang seorang bapak. Dia katakan begini, mungkin kedengarannya ini konyol, tapi pernah suatu kali secara tidak sengaja seorang anak terkunci di dalam mobil. Seorang anak yang belum genap berusia 2 tahun. Ia belum mengerti dan belum bisa membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Dan kalau saja AC di dalam mobil itu masih menyala,
maka kedua orang tuanya mungkin masih bisa tenang, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu AC mobil dalam keadaan mati. Awalnya anak itu masih bisa tertawa gembira. Tapi sekitar 10 menit kemudian, ia mulai menangis kepanasan. Dan ibu dari anak itu makin panik. Sementara bapak dari anak itu masih belum berhasil membuka pintu mobil. Sehingga ia kehabisan akal. Di tengah-tengah kepanikan dan kekhawatiran dengan keadaan anaknya, lalu ia memecahkan kaca jendela pintu mobil itu. Sebab baginya, yang penting anaknya bisa selamat, tidak kehabisan nafas, dan bisa keluar dari mobil itu. Lewat apa yang Bapak itu alami, Bapa Surgawi mengajar setiap kita untuk tetap tenang dan percaya saat menghadapi segala beban, masalah, dan pergumulan hidup. Jika Bapak tadi yang hanya seorang manusia yang tidak sempurna, mau melakukan apa saja dan menanggung resiko apa saja demi kebaikan anaknya, bukankah Bapa Surgawi jauh lebih daripada itu? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa pertolongannya tidak kunjung datang. Mengapa saya tidak melihat jawaban atas doa-doa saya? Mengapa ia seolah tidak peduli terhadap semua beban, masalah, dan pergumulan yang sedang saya alami? Bapak Ibu Saudara, daripada bertanya-tanya seperti itu, akan jauh lebih baik jika hari ini kita mengingat kembali kebaikan Bapa di surga. Meskipun saya yakin kita tidak akan pernah mampu untuk mengingat semua kebaikannya. Itu sebabnya pemazmur berkata, aku ingin mengatakan dan menyatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu sudah ingat sebuah pujian? 10,000 reasons. Bapak Ibu Saudara, reason for what? Alasan untuk bisa bersyukur karena kebaikannya, karena kasih setianya atas hidup kita. Dan ketika kita mengingat semua ini, mulut kita tidak akan pernah bisa berhenti. Mulut kita tidak akan pernah bisa ditahan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang sangat amat baik. Di konten saya sebelumnya saya katakan dia bukan cuma Bapa yang baik. Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi dia Bapa yang terlalu baik bagi setiap kita. Dan ketika kita mencoba untuk mengingat segala kebaikannya, segala apa yang dia buat dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan merasa betapa beruntungnya kita ini. Apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Apa saja itu? Yang pertama, tidak pernah sedetik pun ia mengalihkan pandangannya dari kita. Itu terbukti di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika mata Tuhan terus tertuju kepada kita, adakah sesuatu yang perlu kita takutkan dalam hidup ini?
Dia menjaga hidup kita demikian sempurna. Lebih dari pengamanan siapapun atas hidup kita yang bisa diberikan kepada kita. Yang kedua, bahkan pada waktu yang tepat, Ia pasti akan memberikan jalan keluar. Itu jelas tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11b, bukan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya jangan katakan bahwa aduh rasanya jalanku sudah buntu ini, aduh rasanya sudah tidak ada harapan ini, aduh rasanya ini gelap sekali jalan hidupku dan sebagainya. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita. Kapan Ia menunjukkan jalan keluarnya? Mungkin tidak seperti waktu yang kita berikan bagi Dia. Tetapi satu janjinya, bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya ini bukan waktu untuk itu, tetapi waktunya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika saat ini masalah datang menghadang dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa semuanya itu tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Kita bisa pelajari itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Janjinya adalah semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu ada di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ia sedang menguji kemurnian iman kita. Seperti tertulis di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapa kita yang di surga, Sang Super Dad itu pasti tahu dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti janjinya di dalam Matius 7 ayat 11 tadi yang kita baca. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan saat kita berseru meminta pertolongannya, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Ia tidak akan membiarkan kita, karena pertolongannya tidak akan pernah terlambat sedetik pun bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Super Dad ini, saya teringat akan sebuah pujian yang saya rekam pertama kali itu di tahun 2001. Dan pujian ini mengembalikan hati banyak bapak kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Dan saya merindu untuk mengajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini bersama-sama. Bapa
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sekali lagi kita mau katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, seperti Bapa sayang anaknya. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini, Aba. Terima kasih karena Engkau menjaga kami sebagaimana Engkau menjaga biji mata-Mu. Dan Engkau telah memberikan segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkah-langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang sempurna, hanya rancanganmu, ya kami percaya, kami percaya. Ajar kami ya Bapa, percaya lebih lagi kepadamu. Yang terbaik, yang sempurna, hanya rencanamu. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan agar Dia terus mengajarkan kepada setiap kita akan segala perintah dan ketetapan-Nya, memberikan kepada kita hati yang mau turut dan taat dan selalu menghormati-Nya. Menghormati Tuhan berarti kita hidup di dalam ketetapan dan peraturan-peraturan-Nya yang akan membawa kita kepada jalan kemenangan dalam hidup ini. Biarlah kita senantiasa
mengucap syukur, dan mengangkat tangan kita demi nama-Nya. Itu sebabnya serahkan masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia adalah Bapa yang super bagi kita. Dia yang tahu apa yang ada di depan kita, lebih daripada apa yang kita bisa lihat. Dia melihat jauh ke masa depan kita, dan Dia berjanji masa depan kita di dalam Dia adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kebenaran ini cukup bagi kita untuk kita tetap teguh menjalani kehidupan ini. Apapun tantangannya, apapun persoalan dan masalahnya, segelap apapun jalan, sedahsyat apapun badai, percayalah kita adalah orang-orang yang disertai oleh Bapa. Dan ketika Bapa yang super itu menyertai kita, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa pengasih dan penyayang, buat kami menyadari bahwa apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, tetap itu tidak akan bisa mengubah kebenaran bahwa betapa beruntungnya kami ini, karena kami memiliki dan dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, dari musim ke musim, dan dari semula sampai pada kekekalan nanti. Buat kami menyadari betapa beruntungnya kami, karena tidak akan pernah ada satupun dalam hidup ini yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun, apakah itu aniaya, kelaparan, penderitaan, sakit penyakit, pencobaan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu Bapa. Sebab kasih-Mu melebihi penderitaan kami, bahkan melebihi setiap pergumulan kami yang terberat sekalipun. Engkaulah Bapa yang sejati, bahwa di saat keadaan berbahaya Engkau bahkan menggendong kami. Sekali lagi, betapa beruntungnya kami ini. Ajar kami untuk menyadari, karena kasih-Mu Engkau telah memberikan semua yang ada padamu bagi kami, bahkan hidup-Mu. Itu sebabnya buat kami menyadari, kalau hidup-Mu saja Engkau beri buat kami, adakah sesuatu pada hari ini yang tidak bisa Engkau berikan bagi kami? Apalagi yang dapat kami minta kepadamu Bapa? Engkau telah memberikan segalanya, segala-galanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, biarlah dengan segala hormat dan rendah hati kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Bapa di surga adalah Bapa yang super bagi kita. Dia senantiasa menganugerahi kita dengan berkat yang terbaik di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kami menerima berkat yang terbaik daripadamu Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.